Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, dalam kesempatan ini saya akan sharing mengenai materi yang berjudul Perbankan Syariah dalam Peraturan Perundang-undangan. Sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sela Oktapani, Prodi Perbankan Syariah, semester 6 kelas reguler sore. Nah, baik. Di sini ada sedikit materi, yaitu mengenai perbankan syariah dalam peraturan perundang-undangan. Pada pertengahan tahun 1997, krisis ekonomi dan moneter telah menimpa negara kita, yang menurut para pakar diakibatkan kombinasi dari dampak penularan eksternal dengan kelemahan internal dari struktur ekonomi, sosial, dan politik. Kombinasi gejolak eksternal dan kelemahan internal ini telah mendorong krisis pada sektor keuangan dan sektor real yang kemudian menimpa perbankan nasional. Nah, tetapi perkembangan sistem perbankan di Indonesia ini dilakukan dalam kerangka dua banking system atau sistem perbankan ganda. Dalam kerangka arsitektur perbankan Indonesia atau disingkat API. Nah, untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah ini dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas gitu, untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Nah, karakteristik sistem perbankan syariah ini yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi. Investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Nah, dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam, dengan skema keuangan yang lebih bervariatif, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Nah, selanjutnya ada pengertian mengenai bank syariah. Bank syariah menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 adalah badan usaha yang menghimpun dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Istilah bank dalam literatur Islam tidak dikenal. Suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam literatur Islam dikenal dengan istilah Baitul Mal atau Baitul Tamwil. Istilah lainnya yang digunakan untuk sebutan bank Islam adalah bank syariah. Nah, secara akademik, istilah Islam dan syariah memang mempunyai pengertian yang berbeda. Namun, secara teknis, untuk penyebutan bank Islam dan bank syariah itu mempunyai pengertian yang sama. Next, Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 berubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, di mana operasional perbankan boleh menjalankan dua sifat operasional,
yaitu perbankan prinsip syariah dan perbankan prinsip konvensional. Bahwa pengaturan perbankan syariah berada dalam pengawasan Bank Indonesia sebagai bank sentral. Maka kinerja perbankan syariah juga tidak terkecuali termasuk sesuatu yang perlu diawasi oleh Bank Indonesia. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dirumuskan bahwa Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak-pihak lainnya, terkecuali untuk hal-hal yang secara tegas yang sudah diatur dalam undang-undang ini terdapat pada pasal 4, sebagaimana lembaga independen Bank Indonesia ini memiliki otonomi penuh dalam pelaksanaan tugasnya. Nah, di samping itu, untuk lebih menjamin independensi tersebut, maka kedudukan Bank Indonesia itu berada di luar pemerintah. Undang-undang ini diperlukan untuk memberikan dasar hukum yang kuat, menjamin kepastian hukum dan konsistensi status kelembagaan Bank Indonesia. Nah, sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pengendalian moneter, maka Bank Indonesia juga mempunyai fungsi lender of the last resort yang pada pasal 11 yang memungkinkan Bank Indonesia membantu kesulitan pendanaan jangka pendek yang dihadapi bank. Nah, tetapi meskipun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang telah dikeluarkan, namun Indonesia masih menganut dua banking system atau dua sistem perbankan. Nah, ini berarti memperkenankan dua sistem perbankan secara coexistence, atau dua sistem perbankan itu adalah bank umum dan bank yang berdasarkan bagi hasil yang secara implisit yang diakui oleh sistem perbankan berdasarkan prinsip Islam. Nah, bank syariah juga dapat dilakukan melalui yang pertama ada bank umum syariah, yang kedua ada bank perkreditan syariah, yang ketiga ada unit usaha syariah, yang keempat ada Islamic Windows. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada bank Islam yang didasarkan kepada prinsip jual beli dan bagi hasil sesuai dengan syariah Islam. Adapun prinsip bagi hasil atau profit sharing yaitu sebagai berikut. Wadiah yang artinya perjanjian antara kedua belah pihak pemilik barang dengan menyimpan, di mana pihak menyimpan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan barang yang dititipkan oleh pemilik barang yang dititipkan kepadanya. Nah, yang selanjutnya ada mudharabah. Mudharabah yaitu perjanjian antara kedua belah pihak, antara pemilik modal dan pengusaha, di mana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek atau usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian awal, di mana pemilik modal dan pengusaha tersebut menyepakati atas perjanjiannya. Nah, yang ketiga ada musyarakah, yaitu perjanjian kerjasama antara dua belah pihak atau lebih. Yang selanjutnya ada ijarah, yaitu
perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang membolehkan penyewa memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Setelah masa sewa berakhir, maka barang akan dikembalikan kepada pemilik. Yang terakhir ada kardulasan, yaitu suatu pinjaman yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, di mana peminjam tidak berkewajiban untuk mengembalikan apapun kecuali pinjaman dan biaya administrasi. Nah, materi berikutnya ada pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang tidak mengandung unsur yang pertama. Ada riba, maisir, goror, haram, dan jalim. Riba yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah, antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitasnya, kuantitas, dan waktu penyerahannya, atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu. Yang kedua, maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Yang ketiga ada goror, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak diketahui keberadaannya atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan, kecuali diatur lain dalam syariah. Yang keempat ada haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah. Yang kelima ada zalim. Zalim yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Pengelolaan dan pengawasan bank syariah. Bank syariah selain berfungsi menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, juga secara khusus mempunyai fungsi amanah, di mana fungsi amanah tersebut perlu adanya pengawasan yang melekat pada setiap orang yang terlibat di dalam aktivitas perbankan, berupa motivasi keagamaan maupun pengawasan melalui kelembagaan. Supaya upaya pengendaliannya, meskipun suatu lembaga telah menyandang nama syariah, namun tidak tertutup kemungkinan dalam menjalankan usahanya menyimpang dari nama yang disandang tersebut di dalam saat menjalankan usahanya. Nah, di sini juga ada Dewan Pengawas Syariah, adalah suatu lembaga dewan yang dibentuk untuk mengawasi jalannya bank syariah agar di dalam operasionalnya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip muamalah. Prinsip-prinsip muamalah menurut Islam. Nah, Dewan Pengawas Syariah ini atau disingkat DPS biasanya ditempatkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Tetapi anggota Dewan Syariah ditetapkan oleh pemegang saham dari calon yang telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional. Nah, Dewan Syariah ini bertugas meneliti produk-produk baru bank syariah dan memberikan rekomendasi terhadap produk-produk baru tersebut, serta membuat surat pernyataan bahwa bank yang diawasinya masih tetap menjalankan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Nah, kesimpulannya bisa dilihat ya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum